Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama dalam acara ngobrol online perkara IT atau disingkat ngopi ya, yang dilaksanakan oleh Sahajah Innovation. Bersama saya Asaduddin MCS. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya database dan sistem informasi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan acara kita ini disiarkan secara live melalui Facebook dan nanti akan ditayangkan melalui channel YouTube My Sahajah. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube kami My. Tentang tema kita pada hari ini ya, itu adalah pentingnya database dan sistem informasi. Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa peserta atau audiens dari channel My Sahajah itu adalah beragam sekali, sehingga kami ingin sharing informasi atau ilmu-ilmu pengalaman sehingga nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, jadi kalau berbicara tentang database itu kita perlu tahu dulu makna dasar dari database itu adalah data, gitu ya. Dan ketika kita berbicara data, banyak sekali permasalahan yang muncul, gitu ya. Kita pernah dengar isu ya, dulu ada isu tentang kisruh data pemilu, gitu ya. Kemudian ada juga permasalahan data BLT ya di Dinas Sosial atau di Kementerian Sosial. Belum lagi juga data pasien COVID, belum lagi data peserta vaksinasi, ya kan? Kemudian juga data-data lainnya, ya. Bahkan ya kita juga tahu bahwa data ini hampir setiap bidang, setiap lini di kehidupan itu juga memang perlu diolah dan dikelola. Makanya kemudian muncul istilah database, gitu ya. Nah, sehingga database itu adalah secara keilmuan di IT-nya itu adalah kumpulan dari data-data yang kemudian diolah, ya, kemudian diolah dan untuk satu keperluan atau untuk satu tujuan. Jadi diolahnya seperti apa? Diolahnya bisa disimpan, dihapus, gitu ya, disajikan, diresum, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk tujuan apa? Bisa untuk tujuannya bisnis, bisa untuk tujuannya instansi, untuk tujuan statistik dan lain-lain. Banyak hal yang kemudian kita bisa gunakan dari database ini. Dan kalau kita dari sudut pandang IT memang sudah tidak asing lagi ya database. Cuma mungkin bagi teman-teman kita, Bapak Ibu yang baru atau yang belum begitu paham tentang IT ya, bagi pemirsa FB dan channel YouTube My Sahajah ya, database itu memang dalam posisi IT itu berada di belakang layar ya, di belakang, tidak begitu terlihat di depan. Apa yang kemudian terlihat di depan itu ada yang namanya sistem informasi, ada namanya aplikasi, ada namanya software, gitu ya. Sehingga dialah yang kemudian menampilkan, menyajikan data-data yang kemudian diolah dari database ya. Sehingga tema kita pada kali ini pentingnya database dan sistem informasi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, itu yang akan kita bahas lebih jauh, dan ya kita ngobrol santai di acara ngobrol online perkara IT ini. Semoga nanti yang menyimak acara ini baik secara live maupun tayangan ulangnya bisa mendapatkan tambahan ilmu, wawasan tentang IT
khususnya topiknya adalah database dan sistem informasi. Ya, kita mengenal pendidikan ada sistem informasi akademik, di sekolah juga gitu ya, di instansi ada sistem kepegawaian, di rumah sakit ada sistem informasi rumah sakit, di koperasi ada sistem informasi rumah sakit, koperasi, di tempat lain pun juga seperti itu ya. Nah, kali ini untuk ngobrol-ngobrol online ini saya tidak sendirian begitu ya, tidak sendirian. Saya mengundang dua narasumber sekaligus yang tidak asing bagi saya gitu ya. Narasumber yang begitu hebat, yang begitu spesial begitu ya. Dan saya ingin menyapa dan mengenalkan dulu ya narasumber kita dua orang pada kesempatan kali ini gitu ya. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Fiftin Novianto ya, STMCS. Fiftin, sambil diaktifkan audionya. Assalamualaikum Pak Hasan. Ya, beliau ini sangat spesial bagi saya sebenarnya ya. Kita sama-sama dulu mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan, satu kelas, satu angkatan begitu ya. Bahkan kami juga dulu satu kelompok studi dulu namanya waktu mahasiswa ya, satu kelompok studi database namanya Informatik Database Club gitu ya, didirikan tahun 2000 waktu itu. Kemudian juga sama-sama nulis buku waktu jadi mahasiswa dengan Pak Fiftin gitu ya. Dan sama-sama juga dosen, pernah juga dosen di UAD. Pernah juga kita sama-sama juga di UGM S2-nya begitu ya. Cuma bedanya Pak Fiftin ini masih tetap di UAD dan sukses di UAD. Nah, kalau saya sudah berada di kampus kecil ya, di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Oke, Pak Fiftin. Di UAD begitu ya. Kesibukan apa kira-kira Pak Fiftin? Ya Pak Hasan, jadi seperti yang kemarin saya cerita di podcast Pak Hasan sebelumnya, jadi saya hanya melanjutkan perintah Pak Hasan. Iya. Setelah Pak Hasan pergi, saya melanjutkan tugas. Ya. Oke, jadi masih di UAD dan kalau tidak salah Bapak juga menjadi Kepala Biro Sistem Informasinya UAD ya kalau nggak salah ya Pak ya? Bismillah Pak Hasan. Ya, yang mana yang luar biasa beratnya. Dan juga sedang S3 juga katanya di Malaysia ya? Namanya hidup Pak Hasan, harus dijalani. Ya, semoga dengan acara ini nanti kita bisa berbagi nih Pak Fiftin, karena ya kita audiensnya beragam dan berbeda-beda begitu ya. Yang mungkin dari grup bisnis, pengusaha, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mungkin nanti juga akademisi dan lain-lain ya. Semoga nanti kita bisa berbagi Pak Fiftin ya. Ya. Oke, karena kita mungkin karena jauh Pak Fiftin, tidak berkerumun-kerumun ya, mungkin maskernya bisa dibuka lah kan, di situ hanya Pak Fiftin sendiri kan. Oke, yang kedua nih narasumber saya nanti yang akan menemani saya dan Pak Fiftin juga spesial dan tidak asing juga bagi saya. Selamat bergabung Ibu Safitri ya, STMN. Assalamualaikum Bu Safitri. Sekalian diaktifkan audionya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasan. Alhamdulillah. Ya, ini Ibu Safitri ya, alumni UA, sama juga kita pernah di IDC juga gitu ya. Cuma bedanya Ibu Safitri ini adik tingkat saya kalau gitu ya Bu Safitri ya. Ya, betul. Ya. Kakak senior. Ada kesamaannya lagi, sama-sama dari NTB ya. Beliau di Mataram, Lombok, saya di Sumbawanya ya. Kayak gitu. Sekarang dinas di mana Bu Safitri? Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB. Luar biasa ya. Sukses semuanya narasumber saya. Amin. Oke, semoga bisa nanti kita sharing-sharing ilmu-ilmu atau pengalaman yang bermanfaat lah buat
audiens kita nanti ya. Oke, jadi tadi seperti yang saya sampaikan Pak Fiftin dan Ibu Safitri, tema kita pada kali ini itu adalah pentingnya database dan sistem dalam menyelesaikan masalah di masyarakat ya atau di kehidupan sehari-hari. Kira-kira saya ke Pak Fiftin dulu lah ya. Kira-kira setuju enggak Pak Fiftin bahwa database dan sistem informasi itu penting dan bisa menyelesaikan masalah gitu Pak Fiftin? Gimana Pak Fiftin? Ya Pak Hasan, kalau kaitannya dengan itu tentu sudah pasti ya. Semua hal yang terkait dengan sistem, misalnya dengan data, saling terkait, pasti nanti hubungannya dengan basis data. Jika terpisah-pisah, yang tidak memerlukan. Oke, ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang hadir di Zoom meeting maupun yang juga menyaksikan live Facebook, ya, kemudian juga nanti di channel YouTube Maisa Haja bisa berpartisipasi dalam diskusi dialog, ya. Bisa nanti di kolom komen, nanti sambil saya akan bacakan diskusi ya, atau ada yang mau menanggapi begitu ya. Kalau yang di Zoom bisa nanti raise hand dan menyampaikan langsung. Oke, kita lanjut Pak Fiftin. Di UAD sekarang ya, kita kenal sudah cukup maju, sudah cukup luar biasa ya. Bahkan terakhir informasinya UAD itu menurut Webometric gitu ya, perguruan tinggi swasta terbaik gitu. Benar gitu Pak Fiftin ya? Ya, salah satu ada beberapa tinggi terbaik. Ya betul, kampusnya sudah di mana-mana, besar-besar, megah-megah gitu ya, dan sudah akreditasi A. Selamat Pak Fiftin dan teman-teman di UAD ya. Oke, dengan sebegitu sukses yang sudah diraih gitu Pak Fiftin di UAD ya, penerapan atau pengimplementasian database dan sistem informasi kira-kira sejauh mana dan apa saja, untuk apa saja sih penerapannya? Mungkin bisa di-sharingkan untuk teman-teman kita yang lain. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi sebelum saya cerita agak banyak ini Pak Hasan, sebelumnya saya mau mengurai beban dulu. Jadi ini overview sebetulnya, tapi harusnya tadi saya sampaikan, tapi kan sudah mulai beban ini saya urai. Jadi cukup berat memang diundang podcast dengan topik ini. Ini berbeda dengan pada saat kemarin Pak Hasan mengundang. Ini sangat berbeda. Karena topiknya ada 3 paling tidak yang membebani. Yang pertama, paparan tentang database. Dan ini saya harus memaparkan ini di depan pendiri informatik database club. Jadi ini semacam apa ya, uji nyali gitu. Tidak apa-apa. Tapi kan Pak Fiftin sudah begitu berpengalaman dan sekarang sudah tetap masih bersama UAD. Kalau saya kan sudah tidak bersama UAD lagi, tentu lebih ilmunya sudah lebih tinggi gitu ya. Ibarat kalau sudah langit itu udah mentoknya langit lah, mungkin begitu ya. Kita bisa sharing lah, tapi ini dengan bahasa yang mungkin dipahami oleh banyak orang lah Pak Fiftin. Jadi sistem informasi itu atau database yang ada di UAD dengan sebegitu sudah atau suksesnya UAD itu untuk menangani data apa saja atau untuk hal apa saja gitu Pak Fiftin. Baik Pak Hasan, nanti saya akan mohon maaf kalau ternyata bahasanya nanti kok ini bahasanya kok enggak ya tenan, nanti saya disentil saja biar santai. Kita acara saya ini acara ngobrol santai. Iya, tujuannya biar tersampaikan. Ya, sip. Jadi memang database itu kalau kita pas kuliah dulu kan
yang kita baca salah satunya bukunya siapa, Pak Jugianto, mungkin Pak Hasan masih ingat itu. Karena Pak Hasan yang punya banyak, kami ini nunut baca di perpustakaannya Pak. Dan di sana itu kalau data itu kenyataan objek-objek yang menggambarkan suatu kejadian ya, seperti yang pengantar di awal. Sedangkan kalau diolah ya jadi informasi, kalau diolah lagi sekarang ya jadi knowledge, jadi pengetahuan. Nah, kalau di perguruan tinggi apa saja yang dikelola? Jadi ya tentu terkait dengan aktivitas akademik dan akademik. Kalau kompleksitasnya bagaimana? Kompleks banget nggak kalau di perguruan tinggi dibanding mohon maaf Pak Hasan, boleh menggunakan bahasa yang tidak baku ya? Boleh, apa-apa. Yang penting tidak sara dan bermanfaat. Nah, gitu insya Allah ya. Kemudian kompleksitasnya bagaimana? Kalau di SMA bagaimana? Di perguruan tinggi bagaimana? Atau di instansi pemerintah bagaimana? Kompleksitas database yang di perguruan tinggi sebetulnya ya tergantung juga dari aktivitas pendukung akademiknya. Kalau jumlah mahasiswa, dosen, teknik itu juga berpengaruh. Sama proses bisnis utama kalau semua perguruan tinggi kan sama. Betul. Hanya kalau di UAD ini kita kan pasti kenal dengan tanggung jawab kita sebagai dosen kan catur dharma ya Pak. Tridharma. Pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, edukasi, penelitian. Nah kalau di UAD ini ada tambahannya catur dharma karena ada al-Islam dan Muhammadiyah, kan membawa misi Islam itu. Nah kami ada itu. Nah terus di database di perguruan tinggi bagaimana? Ini mirip dengan di pemerintahan. Jadi ada juga database yang memang dikelola oleh pemerintah, dari pemerintah. Kemudian kita juga memiliki data yang dikelola oleh, kalau yang dari pemerintah itu kan dari Kemendikbud, software yang bersifat umum seperti pelaporan PDPTI, kita pasti mengelola itu bahasan, dan sister terkait dengan update datanya dosen teknik. Nah itu yang dikelola oleh dari pemerintah. Selanjutnya kalau dari perguruan tinggi ya ini sangat tergantung dari perguruan. Kalau di UAD kami ada bukan paling tidak tapi ada 4 proses bisnis utama. Ini Pak Hasan juga pasti tahu karena sudah merancang awal. Saya hanya melanjut. Yang pertama kan akademik, kemudian keuangan dan aset, ada lagi SDM, dan ditambah lagi penjaminan mutu. Nah mungkin sampai situ dulu, garis besar dulu. Nanti kalau detailnya berikutnya. Jadi pemirsa sekalian, jadi untuk sebagai informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Fitun tadi sebagai contoh ya di UAD untuk implementasi database maupun sistem informasi tadi ada untuk keperluan akademik ya. Untuk akademik itu bisa meliputi untuk perkuliahan, untuk mungkin belajar mengajar gitu ya, untuk praktikum, untuk apalagi sampai mungkin nanti skripsi dan lain-lain ya, sampai mungkin alumni dan seterusnya. Kemudian ada juga untuk keuangan dan aset begitu ya. Jadi bagaimana keuangan, penggajian dan segala macam, termasuk juga SDM ya, kepegawaian gitu ya. Kemudian itu ya penjaminan mutu terakhir ya, penjaminan mutu itu terkait bagaimana proses-proses yang mungkin ya persiapan akreditasi dan seterusnya lah mungkin Pak Fitun gitu ya kalau di Oke. Dan ketika kita berbicara tentang database itu tentu kita asumsinya ada satu tempat yang kemudian tempat kumpulnya data begitu ya. Nah jadi server lah ibaratnya begitu ya mungkin istilahnya ya. Berarti di UAD sudah server sendiri tentunya Pak Fitun ya.
itu posisinya di gedung pusat lah berarti ya? Ya sekarang iya, hanya saja di tahun ini sedang proses pindah. Ya, dan gedung-gedung di UAD itu kan berjarak cukup jauh tuh Pak Piptin ya. Jadi ada gedung 1, kampus 1, kampus 2, bahkan kampus 4. Itu datanya kan terhubung jadi satu ya. Itu gimana proses hubungnya database itu? Memang ada jaringan khusus kah atau alat khusus begitu Pak Piptin? Ya Pak Hasan, kami membagi sistem itu ada 2 jenis. Yang pertama sistem publik dan yang kedua private. Kalau yang private itu memang hanya bisa diakses di jaringan internet. Kalau publik semua bisa mengakses. Nah, semua sistem memang pengelolaannya di satu tempat. Jadi meskipun backup juga tetap kita lakukan di tempat yang berbeda, yang manajemen backupnya kita lakukan tersebut, yang tidak di lokasi yang sama, yang mengikuti standar. Kemudian bagaimana proses transaksi ya Pak, transaksi atau manajemen datanya antar sistem. Jadi sistem kita basisnya web yang sudah diinisiasi Pak Hasan, yang awalnya itu mungkin terpisah-pisah ya, karena blueprint IT kan mengikuti setelah sistem dibuat satu seperti itu. Nah, setelah itu kami mengintegrasikan itu dan menjadi satu kesatuan. Server kan ada beberapa server, tapi kan transaksi database-nya yang penting. Ini yang konsep berikutnya mungkin Pak Hasan, database relasional. Sip. Oke, jadi buat Bapak Ibu sekalian, buat teman-teman sekalian yang menyimak acara ini, jadi yang perlu kita ketahui dalam implementasi database maupun sistem informasi, yang perlu kita tahu bahwa untuk mengimplementasikan database dan sistem informasi ini ya, itu membutuhkan suatu tempat, alat yang disebut dengan server ya. Apalagi saat ini zamannya sudah online dan digital ya, maka server itu harus ada. Nah, bagaimana ketika tempatnya kemudian berbeda-beda, terpisah-pisah, seperti kampus yang terpisah-pisah, perusahaan dengan bercabang-cabang tempatnya, begitu ya. Sementara mereka harus datanya ini nyambung, datanya ini terhubung, begitu ya. Nah, maka itulah ada namanya jaringan online atau jaringan internet, sehingga servernya itu harus online, harus terkoneksi ke internet sehingga dia menyatu, begitu ya. Nah, dan yang penting sekali di sini kita perlu pahami bahwa yang namanya sudah kita penerapan yang sudah skala besar, perusahaan gitu ya, itu server itu harus dijaga, dikelola oleh tim khusus ya. Bahkan kalau di kampus itu lembaga khusus, biro khusus ya. Kalau di kantor itu juga ada badan khusus dan seterusnya. Jadi harus dikelola. Tapi kalau untuk misalnya perusahaan atau lembaga ke bawah, nah itu bisa menggunakan pihak ketiga, bisa menggunakan jasa provider. Intinya bahwa database itu ya akan menghubungkan data-data, mengolah data-data, menyimpan, mengupdate semua transaksi yang ada itu dalam satu tempat. Kemudian disajikan baik secara online maupun offline ya, baik melalui web, aplikasi Android, begitu ya, aplikasi desktop ya, yang kemudian data-data yang disajikan itu diambil dari database ini. Nah, itu adalah terkait dengan database dan sistem informasi. Oke, selanjutnya saya ke narasumber saya nih yang cantik ini ya, Ibu Safitri. Di Badan Kepegawaian Daerah gitu ya, Provinsi NTB Bu ya. Di sana juga ya mungkin jabat sekaligus ya. Sebagai apa Bu di sana menjabat? Audionya silakan diaktifkan. Ya maaf. Ya.
Saya di BKD Provinsi NTB di bidang pengadaan dan pengangkatan pegawai dan informasi. Kebetulan saya di sub bidang data dan informasinya. Iya. Jadi nanganin data. Bener-bener pas juga ya, ini kita berbicara data, informasi gitu ya. Nah, cuma Ibu Safitri lebih spesifiknya ke kepegawaian ya. Berarti pegawai-pegawai yang diangkat, dimutasi, diberhentikan itu datanya ada untuk tingkat provinsi ya, ada di ruangannya Bu Safitri ya berarti ya. Iya, betul. Kami menggunakan tapi tidak menggunakan server ini, gunain cloud server, Pak. Oh gitu, itu istilahnya berarti pihak provider ya berarti. Ya, provider ya. Ya, jadi alternatif ketika kita tidak bisa menggunakan server sendiri itu adalah kita bekerja sama dengan provider, ada Telkom, ada yang lain-lain, Indosat begitu ya, yang mereka juga menyediakan layanan server kerjasama ya. Oke, berarti data-data itu berjalan atau berputar itu berarti tiap hari juga ya, Ibu Safitri? Iya, tiap hari. Real time data-data kita berputar tiap hari. Sebenarnya kita punya server di Kominfo seperti itu, cuman kebetulan data kami sudah menggunakan yang scan-scanan untuk data dokumentasi, jadi memang butuh yang besar, jadi kami menggunakan cloud server untuk sementara. Jadi seluruh dokumen pegawai yang kita keluarkan dari BKD kita scan dulu untuk kita jadikan data elektronik seperti itu. Ya. Di sana ada tim khusus kah mungkin untuk mengelola atau maintenance anggaplah atau datanya itu, atau cukup dengan Ibu Safitri aja sendiri begitu? Oh, kita ada tim pastinya. Pasti kita punya tim yang mengelola itu, dan ada subnya juga, sub dokumentasi informasi itu data dokumentasinya ada, sub datanya juga ada. Jadi kita satu tim lah, nggak mungkin sendiri mengerjakan itu. Ya. Walaupun itu dikerjasamakan dengan pihak luar, tapi kan tetap perlu ada tim Iya, betul. Yang tetap menghandle dan mengawal. Iya, betul. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang juga ingin menyampaikan tanggapan, bertanya, berarti dengan dua narasumber kita ini bisa menyampaikan atau bertanya seputar sistem-sistem atau database di kampus, di bidang pendidikan, di akademik begitu ya, atau mungkin di bidang instansi pemerintah daerah ya, di badan kepegawaian gitu ya, baik provinsi, kabupaten dan seterusnya, yang mungkin pernah ada masalah. Karena kalau kita berbicara tentang masalah, tentu selalu ada ya, walaupun sudah dibuat secanggih mungkin, sehebat mungkin, se-real time mungkin, sepertinya sih selalu ada masalah. Betul begitu Bu Safitri? Ya, betul. Sebenarnya itu kita bertahap sih dari awal. Awalnya dulu kita datanya itu seperti lokal saja, terus terintegrasi di bidang, terus akhirnya kita ke OPD, dan setelah itu ke instansi luar seperti BKN, Menpan dan sebagainya. Nah, itu yang belum. Untuk tahap selanjutnya mungkin kita akan mempunyai koneksi antara data A biar tidak terjadi pulau-pulau data seperti itu. Oke, di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, selain berarti memang hanya fokus di sistem kepegawaiannya ya, ada sistem lain nggak yang terkait gitu selain sistem kepegawaian? Itu sebenarnya aplikasi kita tuh banyak di kepegawaian. Jadi itu ibaratnya di dalam kementerian-kementerian itu mempunyai aplikasi
Misalnya seperti Menpan RB mempunyai aplikasi informasi, kita tanganin sampai ke bawah BKD. Kita juga, dan itu semua belum terkoneksi. Mungkin kedepannya bisa terkonek. Jadi banyak pihak lain yang kita di BKD sendiri ada beberapa aplikasi yang berdiri sendiri. Maksudnya artinya belum terjadi koneksi antara Kementerian A dengan Kementerian B seperti itu. Jadi misalnya yang ngurusin bagian-bagian lain ada aplikasinya seperti informasi, SAPK dan apa yang lain-lain itu tidak terkonek begitu. Ya, termasuk aplikasi yang baru untuk pegawai negeri yang sempat kemudian muncul beberapa masalah itu ya. Ya, SAPK. SAPK. Ya. Ya, betul. Cuman kendalanya di mana itu biasanya secara umum di kepegawaian apanya biasanya bermasalah itu Sapit? Kalau SAPK sendiri itu sebenarnya untuk ASN, untuk PNS itu sendiri portalnya mereka masing-masing untuk menginput datanya, dan data itu database-nya ada di BKN pusat seperti itu. Sedangkan kita mempunyai juga aplikasi yang berbeda, namanya Simadu, dan SAPK itu sudah terkoneksi sebenarnya Pak. Jadi kita cuma menginput data, cuman pemutakhiran data aja, cross check data apakah si A aktif atau tidak aktif seperti itu. Cuman kendalanya adalah bagian teman-teman yang di Pulau Sumbawa, mohon maaf Pulau 5, Dompu, itu koneksi internetnya mungkin yang memang belum menyeluruh, jadi kita kesulitan di kayak kita punya polhut dan sebagainya di hutan-hutan, itu dia harus ke kota untuk mengisi data-data tersebut. Sedangkan data-data tersebut itu real time Pak, untuk menginput data yang misalnya mereka mempunyai anak lagi dan sebagainya, dia harus menginformasikan itu semua. Seperti itu. Jadi permasalahan yang mungkin umum dialami oleh tempat-tempat yang mengimplementasikan database dan informasi, ya pertama tentu masalah koneksi internetnya. Baik koneksi internet di servernya maupun koneksi internet di yang mengaksesnya tentunya begitu ya. Yang kedua itu ketika ada perbedaan sistem ya, aplikasi di mana dengan tuntutan saat ini data-data itu dituntut untuk terhubung dan terintegrasi namanya, sehingga ketika dia dibangun pada aplikasi-aplikasi yang terpisah, nah itu mau tidak mau harus digabungkan, dan menggabungkan itu tidak mudah begitu ya. Nah, istilahnya membangun jembatan antara aplikasi satu sama aplikasi dua itu tidak mudah, karena harus bagaimana membangun jembatan itu tanpa harus merusak sistem yang ada ya. Itu yang beratnya di situ ya Bu Sapitri ya. Kita seperti itu. Ya, belum lagi masalah ya pemahaman IT dari SDM-nya sendiri, betul, SDM-nya sendiri. Ya, karena secanggih apapun sistemnya, kalau SDM-nya sendiri juga tidak memahami juga ya tetap bermasalah ya begitu ya. Sangat. Banyak kejadian seperti itu Bu Sapitri? Bukan banyak, hampir semuanya menyeluruh seperti itu. Cuman mereka banyak yang semangat menyuruh anak-anaknya untuk mengerjakan itu. Seperti itu. Tipsnya lah begitu kurang lebih. Ya. Jadi yang datang ketemu saya atau apa itu yang orang ahli IT yang anaknya disekolahin di IT seperti itu. Ya, bawa pasukan lah ibaratnya begitu. Oke, itu juga sangat menarik ya, bisa dicontoh oleh Bapak Ibu yang lain ya, ketika merasa tidak bisa bermasalah dengan IT, bisa bawa keluarga, bisa bawa teman begitu ya. Iya, betul. Oke, saya kembali ke Pak Fiftin. Pak Fiftin tadi seperti yang kita bahas bersama Ibu Sapitri ya, itu kendala-kendala dan masalah ya juga ternyata juga banyak begitu ya. Apa kalau di kampus sekelas UAD gitu ada masalah juga gitu?
jangan menggunakan kalimat sekelas masih banyak kesannya gimana. Oh, luar biasa. Ya. Jadi memang begini Pak Hasan, ini masalah umum ya. Yang pertama, sistem sudah muncul lebih setelah kebutuhan integrasi itu berikutnya. Nah, itu memang jamak seperti itu. Hanya saja siapa yang siap itu siapa yang sadar terlebih dahulu. Yang sadar lebih dulu untuk segera membangun blueprint-nya, roadmap-nya, maka dia akan berpotensi selamat lebih cepat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan di perguruan tinggi kan tidak hanya kebutuhan akademik saja. Yang non akademik itu yang ternyata sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Jadi sebagai contoh ini, hari ini ada vaksinasi untuk mahasiswa di dan itu kan juga menggunakan sistem, dan sistem itu ada proses screening, ada proses identifikasi dan seterusnya. Siapa yang tidak layak, tidak boleh, dan nah ini kan tidak ada di proses bisnis besar kita, tapi itu perlu. Nah, kalau tidak ada sistem itu nanti mengumpulkan segala macam. Nah, contoh-contoh kecil seperti itu yang perlu diakomodasi. Kemudian permasalahan yang lain adalah kebijakan. Kita tidak bukan berarti kita tidak mendukung perubahan-perubahan dari kebijakan, tapi kebijakan yang ada tujuannya pasti baik. Sebagai contoh ada MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ya, ini bagus sekali untuk mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kan gitu. Dan perusahaan instansi itu juga mendapatkan feedback juga, ada keuntungannya juga. Ini mutualisme lah, saling menguntungkan. Tapi di sisi kami kan harus siap untuk sistem ini harus bisa beradaptasi. Nah, ternyata ya memang seperti itu yang dikerjakan Pak Hasan dari dulu itu. Jadi kami menyebutkan kalau pengembangan sistem informasi akademik ini endless, tidak ada akhirnya, terus karena kebijakannya juga dinamis. Kalau tidak kalau tidak dinamis nanti ya stuck ya. Jadi ya kita tetap mendukung perubahan-perubahan. Mungkin gitu Pak Hasan. Ya, jadi tetap juga bermasalah ya di sana ya Pak Fiktin ya. Betul Pak. Oke, untuk teman-teman ya Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih di Zoom Live maupun di Facebook Live ya, dan mungkin nanti di channel Maisa Haja ya. Saya sapa yang sudah menyampaikan komen-komen positifnya ya, komen-komen terbaiknya ya. Ada teman-teman dari Zoom ini, ada Mas Bahari Pomiarto ya, Ibu Eka Patul, kemudian Pak Sigit Arifianto dan lain-lain ya. Mas Fajar juga tadi sudah hadir, kemudian teman-teman dari Informatika UAD gitu ya, pada kumpul, dan mungkin juga nanti teman-teman dari UGM juga Pak Fiktin ya, karena kita juga sama-sama dari UGM sebenarnya ini, dan Ibu Safitri juga ya. Oke, terkait dengan masalah-masalah tadi Pak Fiktin, ada upayakah di kampus gitu untuk agar ini tidak bermasalah lagi, terutama dalam hal ya mungkin atau mungkin di sisi infrastruktur, mungkin ada mungkin upaya-upaya begitu? Ya Pak Hasan, mungkin sedikit korek. Jadi itu bukan masalah, lebih tepatnya itu tantangan sih ya. Oh, tantangan sebenarnya. Ya, tantangan. Jadi kita harus memang perguruan tinggi manapun memang perlu adaptif ya. Iya. Berubah. Dan di kami di pengembang sistem itu akhirnya kami membagi menjadi dua bagian pengembangan sistem. Ada sistem yang
dikembangkan mengikuti proses bisnis utama, dan ini menjadi kebutuhan primer pengembangan sistem. Tapi karena ada kebutuhan yang lain itu dan tidak bisa dihindari, kita juga mengalokasikan waktu untuk pengembangan itu juga. Nah, ini bukan inovasi, tapi ini semacam penjadwalan saja, bahwa hari Senin sampai hari Kamis kita mengembangkan sistem utama, kemudian hari Jumat Sabtu sambil refreshing itu biasanya kita sambil makan tengkleng itu Pak, biar nggak stres kan. Ini mengerjakan proyek-proyek yang di luar proses bisnis utama. Nah, sehingga keduanya ini akan terselesaikan. Betul. Kalau Pak Hasan kesini nanti kita siapkan tengkleng hari Sabtu. Ya. Doakan semoga nanti bisa ke Jogja kembali ya. Oke, mungkin hal yang sama mungkin Ibu Safitri, kita tentu tidak lepas dari mungkin masalah atau mungkin tantangan lah di bidang ya. Adakah mungkin upaya-upaya mungkin yang dilakukan di BKD Provinsi NTB untuk agar tidak bermasalah lagi begitu? Oh ya, kami tetap koordinasi dengan di OPD di bawah untuk menyelesaikan tantangan yang ada, baik itu jadi ya pokoknya intinya kita sudah bergerak semuanya menggunakan saat ini kan karena pandemi, kita jadi lewat Zoom atau webinar Zoom untuk mendiklatkan teman-teman yang baik itu bagian kepegawaiannya mengoperasikan semaksimal mungkin aplikasi. Oke, termute. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, jadi sudah ada upaya-upaya untuk mungkin pelatihan, sosialisasi, begitu ya? Ya, betul. Sosialisasi. Maaf Pak Hasan, boleh nyela? Boleh. Silakan Pak Fitin. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa beban saya di awal itu yang ini kan karena dipertemukan dengan pendiri Informatik Database Club untuk membahas database. Nah, ilmu yang dimiliki host kita ini luar biasa. Artinya eman kalau tidak disampaikan. Jadi boleh nggak kalau kami juga ikut bertanya ke host kita ini? Khusus yang karena ini acara spesial boleh gitu. Apa yang mau ditanyakan Pak Fitin? Ya Pak Hasan, jadi kami perlu sharing masukan karena kita ini Pak Bahar ini juga ada di perguruan tinggi juga. Tentu kami semua ini perlu ada masukan feedback untuk pengembangan ke depan. Sisi layanan kalau di pemerintahan ini sudah sangat baik dengan adanya reformasi birokrasi, sistem, ada banyak sistem aplikasi umum yang didistribusikan ke daerah, kan kemudian ada peningkatan layanan dengan penerapan SPBD itu. Ini tujuannya sama, jadi peningkatan layanan ke customer atau ke klien. Kalau kliennya pemerintahan ya masyarakat, kliennya kami ya mahasiswa dan dosen teknik dan orang tuanya. Nah, apa ini PR kami ini Pak? Agar ke depan perguruan tinggi ini semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Sebelum dijawab saya terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini luar biasa sekali nih ya. Oke,
luar biasa ya, ditanya oleh Pak Fitin yang sudah kepala biro, kemudian S3 gitu ya, luar biasa. Oke, pada prinsipnya gini Pak Fitin, kita ini kan sharing dan semoga nanti apa yang saya sharingkan juga ini juga bermanfaat buat ya mungkin buat UAD, mungkin juga buat kampus-kampus lain, mungkin juga buat sekolah-sekolah ya, karena saya juga sedang ada program juga ini Pak Fitin, Bu Safi, program Go Sekolah Digital dan Modern ya, dan misalnya minggu depan ini kita akan sudah mulai akan melakukan mentoring secara online ya, semoga nanti bisa berkontribusi lah buat kemajuan pendidikan terutama di sekolah. Karena kalau saya menganggap bahwa sekolah ini kan ada spesifik ya, atau ada sedikit berbeda dengan kampus. Kampus sudah punya mungkin program studi khusus informatika, punya biro khusus, tapi kelas sudah ada. Bahkan TIK-nya pun guru TIK juga sudah hilang begitu ya. Nah, itu makanya saya terpancing untuk bisa berkontribusi di sekolah. Oke, terkait tadi Pak Fitin ya. Ketika misalnya posisi Pak Fitin di Biro Sistem Informasi gitu ya, tentu akan sangat strategis gitu ya. Ibarat kalau di pemerintahan itu posisi Pak Fitin ini kominfonya begitu ya. Nah, jadi tentu akan menjadi tulang punggung dalam implementasi IT di kampus gitu ya. Nah, tentu saya yakin ya sekelas UAD, sekelas Pak Fitin begitu ya, itu sudah memiliki rancangan-rancangan atau roadmap IT yang bagus gitu ya. Nah, cuma ketika ini adalah misalnya diminta masukan saya begitu ya sebagai orang luar yang mungkin semoga ini juga nanti bermanfaat gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu mungkin diperhatikan atau mungkin dipertimbangkan oleh pelaksana lembaga IT, baik itu di kampus, di sekolah ya gitu ya, atau mungkin secara umumnya di lembaga-lembaga instansi. Diperhatikan itu adalah selalu kemudian mengawal ya pengembangan IT aplikasi infrastrukturnya, mengawal dan memainten dengan baik gitu ya. Mau dikembangkan sendiri, mau dikerjasamakan dengan pihak ketiga begitu ya. Intinya harus dikawal, harus di maintenance, harus didampingi, harus diolah. Nah, yang kedua itu adalah bahwa kalau dibilang tadi layanan begitu ya, nah itu harus sifatnya itu mengajak pengguna-pengguna atau user itu untuk berperan aktif atau terlibat. Jangan sampai mereka itu cuek, jangan sampai mereka itu bahkan ya dalam tanda petik itu berlawanan dengan sistem yang kita buat. Karena ada contoh kasus beberapa ini Pak Fitin, tapi bukan di kampus ya. Dulu ada yang misalnya menolak misalnya sistem e-kinerja gitu ya, misalnya di pemerintah daerah tidak mau pakai, atau sistem absensi yang tidak mau pakai, apalah ini merepotkan begini dan seterusnya. Tapi ketika itu menjadi satu kewajiban, itu mau tidak mau mereka harus kemudian ikut gitu ya. Dan ketika mereka ikut tentu akan mundur dari teman-temannya yang lain yang sudah duluan, sehingga mereka inilah kemudian membuat potensi-potensi masalah itu kemudian muncul. Nah, ketika kita berbicara sistem IT di kampus, di dunia pendidikan ya, maka user-user ini perlu dilibatkan, perlu diajak berkontribusi atau terlibat dalam sistem itu sendiri. Nah, makanya penting sekali sosialisasi, penting sekali panduan begitu ya, atau mungkin video tutorial begitu ya. Nah, atau mungkin secara rutin berkala itu juga ada semacam upgrade skill gitu ya. Nah, sehingga mereka yang tadinya mungkin lupa atau mungkin tidak tahu itu jadi tahu gitu. Nah, itu yang kadang terlupakan hal-hal yang seperti itu, karena kita mungkin sudah sering dan mungkin
sibuk dengan mengembangkan sistem dan lain-lain. Jadi memang perlu itu hal-hal yang sifatnya lebih ke penggunanya itu. Dan yang berikutnya lagi ya tentu perlu ada semacam feedback atau kuesioner ya ke mereka. Apakah diwajibkan, apakah hanya sekedar dihimbau begitu ya. Misalnya di kampus itu ada mahasiswa, ada pegawai, ada staf, gitu, ada dosen gitu ya. Nah, tidak ada salahnya itu ada kuesioner yang rutin berkala per semester kah atau per tahun kah untuk menilai sejauh mana sih pemahaman mereka tentang sistem sudah ada, termasuk kendala apa yang mereka hadapi ketika menggunakan sistem gitu ya, sehingga ketika mereka kemudian ya menggunakannya itu semuanya terpantau, semuanya juga bisa diatasi. Apalagi kalau sekarang itu misalnya di sekolah atau di perguruan tinggi juga mungkin itu banyak melibatkan orang tua begitu ya. Nah, ini juga satu hal yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana juga melibatkan orang tua. Orang tuanya mahasiswa, orang tuanya siswa itu juga background-nya juga beragam sekali. Tidak semuanya paham IT gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Semoga itu juga bisa mengena ya Pak Fitin ya. Ya. Sangat mengena Pak Hasan. Dari dulu apa ya Pak Hasan itu bisa mengemas satu bahasan itu menarik sekali. Luar biasa ya. Saya perlu ngaji nih sama Pak. Pak Fitin, saya bertanya lagi. Saya host di sini kan. Oke, biar tidak kita saja yang ngobrol Pak Fitin, kita membuka dialog lah begitu ya dengan teman-teman yang hadir di Zoom atau yang hadir di live streaming Facebook begitu ya. Bisa menyampaikan, mungkin ada yang menanggapi atau yang bertanya atau yang sekedar menyampaikan pesan-pesan begitu. Silakan diaktifkan audionya bergantian. Silakan, ada Pak Sigit, Pak Bahar, ini ada Ibu Eka Fatur. Ya, paling tidak mungkin kita bisa minta respon atau tanggapannya terhadap acara pada kesempatan ini, ya, sejauh mana itu bisa bermanfaat. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Bahar Ipomiarto. Ya, silakan. Ya, terima kasih, bahasanya sangat menarik sekali dan terlihat sekali bagaimana pengalaman Pak Hasan di sini dalam menangani beberapa aplikasi ya, mungkin pengalamannya sudah luar biasa. Jadi benar sekali bahwa sebuah pengembangan sistem itu paling riskan adalah bagaimana caranya kita untuk mendekati penggunanya, karena kalau itu tidak didekati secara intens, biasanya sistem itu menjadi sia-sia. Kita sudah capek-capek dibuat, ternyata penggunanya apa sih itu, buat apa, malah bikin repot aja. Nah, mungkin di samping pendekatan pengguna juga bagaimana caranya si bos di situ atau ya pimpinan lah, kepala di sebuah perusahaan atau instansi tersebut bisa memberikan penjelasan kepada anak buahnya bahwa kita butuh ini untuk sebuah kemajuan. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin itu nanti saya tak mendengarkan dari Pak Hasan. Terima kasih banyak. Sangat luar biasa. Bahar Ipomiarto, kalau tidak salah dosen di Universitas. Itu masa lalu. Oh dulu. Kesibukan sekarang apa Pak Bahar? Sekarang saya ngajar di SMK. SMK di? Ya, di SMK Negeri 1 Bulukerto. Jadi karena apa ya, saya lebih suka praktek, jadi saya lebih suka ke situ. Kemudian kebetulan juga saya guru produktif untuk jurusan rekayasa perangkat lunak. Wah, jadi
pelajarannya ya sekitar itu gitu. Oke, Pak Bahari Pomerto ya, yang sekarang menjadi guru di SMK ya di Jawa Tengah kan Ayah? Ya, ya, tepatnya di Kabupaten Wonogiri lah. Tony juga teman saya waktu di Wade satu informatika, gitu ya. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi bahwa selain tadi kita sudah mengawal IT-nya, infrastrukturnya, begitu ya. Kemudian kita juga melibatkan dan perlu perhatian khusus kepada pengguna atau user begitu ya, dan yang terpenting juga adalah peran dari pengambil kebijakan ya, baik itu misalnya pimpinan ya, kalau kampus itu ya staf rektorat atau mungkin di biro sistem informasinya, atau kalau di sekolah itu ya kepala sekolah begitu ya. Dan itu juga akan mendukung implementasi IT itu agar bisa lebih maksimal. Dan semoga nanti bisa kita bekerja sama dengan SMK-nya Pak Bahar ya untuk program Go Sekolah Digital dan Modern ya. Ya, kita tunggu Pak. Karena paling tidak itu yang juga mungkin nanti salah satu fokus saya nanti ketika berbicara implementasi IT di sekolah itu ya, bahwa memang tahap pertama itu akan saya lakukan mentoring dulu 3 hari begitu ya. Jadi bagaimana pihak sekolah itu baik pimpinan ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, gurunya begitu ya, stafnya itu memahami dulu masalah mereka tuh apa sih terhadap IT itu, bisa tahu gitu, karena kadang orang tidak tahu masalah sendiri gitu ya. Nah, kita gali masalahnya, kemudian baru kita akan rancang apa saja sih yang perlu diterapkan. Karena namanya IT ini luas sekali, banyak sekali begitu ya, dan itu bisa akan mendorong sekolah-sekolah itu agar bisa menerapkan IT secara optimal, secara maksimal. Sehingga kalau ada istilah sekarang sekolah digital dan modern itu bukan sesuatu yang mimpi, tapi memang sesuatu yang bisa diraih dan diimplementasikan. Nah, itu yang mungkin program yang mungkin nanti kita akan jalankan di minggu depan, ke depannya akan kita ajak sekolah-sekolah itu untuk bermitra. Insya nanti kita akan ada acara khusus nanti Pak Bahar ya. Oke, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang lain ingin menyampaikan di kesempatan ini sebelum nanti kita akan akhiri. Kita masih punya beberapa waktu. Yang di Zoom kita bisa mungkin langsung interaktif, gitu, bisa resen atau mengaktifkan audionya. Yang sedang live di Facebook saya Hasan MCS mungkin nanti bisa komen, nanti akan saya bacakan yang sudah bergabung di sini. Ada Ibu Arroyan Dwi Andini gitu ya, kemudian Bapak Saiful Akbar dan lain-lain ya, itu yang sudah like dan komen di sana ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi? Kali ini kita topiknya adalah pentingnya database dan sistem informasi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin menyampaikan? Oke, sambil saya juga sedikit menyinggung permasalahan lain ketika kita menerapkan sistem IT begitu ya. Dan satu hal yang kemudian bidang yang disusur oleh masa pandemi itu adalah bisnis digital, bisnis online ya. Nah, para teman-teman kita, Bapak Ibu kita yang mungkin bergelut di dunia bisnis, pengusaha ya, UMKM itu juga tidak luput dari permasalahan, dan saat ini mereka dituntut untuk mengimplementasikan IT. Bayangkan ibu-ibu rumah tangga begitu ya, bapak-bapak juga ya, yang juga hari-harinya mungkin tidak pernah tahu IT itu seperti apa, dituntut untuk bisa memanfaatkan IT. Baik untuk misalnya untuk pelatihan-pelatihan online, baik untuk misalnya memasarkan produknya secara online ya, termasuk yang juga tidak kalah pentingnya juga memasarkannya, mengiklankan produknya secara online. Mau tidak mau ya harus kita jalani. Nah, itu adalah PR besar yang kemudian upaya agar
ya teman-teman kita itu untuk bisa bertahan di masa pandemi ini, dan kita berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir agar kita bisa kembali normal dan kemudian menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, itu yang sisi bisnis juga sangat akan membutuhkan perannya database dan sistem informasi ya. Bahkan kalau untuk yang ibu rumah tangga yang berbisnis itu, database supplier itu salah satu hal yang sangat dicari dan dibutuhkan. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, punya nggak database supplier, punya nggak data orang-orang yang menjual ini, grosir dan seterusnya. Karena apa? Karena kalau bisa berhasil mendapatkan database supplier, tentu harganya akan semakin murah, sehingga kita bisa jual dengan harga yang lebih dari itu, sehingga bisa dapat keuntungan yang cukup besar. Ya, belum lagi dengan hal-hal yang lainnya lah begitu ya, database penjualan, ya ada namanya point of sale juga, hal-hal yang lain ya, yang kemudian dijalankan di bidang bisnis. Bahkan kita mengenal satu aplikasi yang populer, ya mungkin pernah kita kuliah dulu gitu ya, sistem ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning gitu ya, bagaimana manajemen dan tata kelola perusahaan itu diatur dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Di sistem inventory-nya ada, penjualannya ada, penggajiannya ada gitu ya, semuanya ada. Oke, itu tambahan info dari saya saja. Sambil menunggu tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ada tanggapan atau pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Pak Hasan, satu lagi boleh Pak? Boleh, silakan Pak Bahar. Mungkin bisa disampaikan kepada para pemegang jabatan bahwa sebuah sistem itu harusnya dibuat berdasarkan sebuah masalah. Jadi bukan berdasarkan sebuah anggaran. Jadi kalau itu dibalik gitu ya, dibalik karena anggarannya ada maka harus dibuat sebuah sistem, itu akhir-akhirnya juga tetap akan bermasalah gitu. Jadi harusnya dimulai dari masalahnya ada, baru dibuatkan anggaran, baru dibuat sistemnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengembangan sistem ini memang banyak permasalahannya ya. Nah, ketika kami kuliah dulu di informatika selalu diajarkan bahwa membangun sistem itu dari masalah yang ada, kemudian kita buat sistemnya agar menyelesaikan masalah itu. Tapi di lapangan memang banyak hal yang bisa terjadi ya. Bisa saja sistem itu dibuat karena kepentingan politik. Sistem itu dibuat karena memang ada anggaran dan harus habis anggarannya. Sistem itu dibuat juga ya karena memang juga ada masalah dan seterusnya. Nah, itu kalau kita sudah seperti itu ya memang ada sih terkadang memang sistem itu kemudian dibuat karena memang harus dianggarkan. Jadi karena ya itu tadi, karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam pemerintahan itu anggaran harus diajukan sebelum tahun berjalan, sehingga ketika disusun tidak ada yang dampingi, tidak ada referensi, kemudian akhirnya sistem itu kesannya asal buat. Nah, itu yang kita harapkan ke Bapak Ibu yang hadir, yang menyimak tayangan ini untuk bisa menyampaikannya ke pimpinannya. Oke, saya lempar ke Bu Safitri ini karena kebetulan di pemerintahan mengalami hal tersebut, kira-kira Bu Safitri. Mohon maaf, kalau kami kebetulan saya dari tahun 2005 di Biro Kepegawaian, nanganin kepegawaian sampai saat ini kita selalu ada masalah dulu baru kita buat sistem. Tidak pernah ada yang saya alami, nggak pernah ada dana baru kita membuat sistem. Jadi kendalanya adalah masalahnya itu lokal. Jadi masalah kita selesaikan sendiri dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Sedangkan nanti di OPD lain juga punya masalah yang mereka menyelesaikan sendiri. Padahal kita harusnya satu organisasi yang harus berkumpul bersama untuk menyelesaikan satu permasalahan. Makanya kita dibuatlah
suatu rancangan seperti itu, rancangan besar. Nah, yang itu yang kendala. Jadi di si A buat aplikasi, si B membuat aplikasi, OPD itu membuat aplikasi. Jadi setelah itu baru kita ketemu masalah berikutnya. Ternyata ini harus di-connect nih, harus sambung nih data-data itu, data si A atau aplikasi A atau aplikasi B, baru ketemu permasalahan. Jadi alhamdulillah tidak pernah ada selama saya menjadi pegawai yang ada dana yang harus dihabiskan untuk membuat aplikasi seperti itu. Selama saya kurang tahu kalau di negara lain atau di tempat lain ya Pak. Di negara sebelah ya mungkin. Alhamdulillah kebetulan yang orang bilang apa di sana, setahu saya tidak seperti itu. Jadi mungkin kurang komunikasi aja antara instansi lain dan instansi lain. Jadi aplikasi ini numpuk gitu loh. Padahal bisa satu aplikasi seperti itu. Betul. Nah, jadi sedikit terkait dengan pengadaan software atau pengembangan sistem pemerintah daerah, karena saya juga beberapa kali juga ikut dalam pengembangannya, ya, bermitra begitu bersama mereka. Jadi permasalahan di mereka ini terkadang sistem yang ada di mereka itu kan terbagi dua sebenarnya. Sistem yang mereka itu harus pengadaan sendiri, yang kedua itu sistem yang mereka itu jalankan dari pusat. Nah, kan gitu kan. Nah, ketika mereka menjalankan sistem dari pusat tidak ada masalah, tinggal menjalankan ya. Ada panduan, jalankan. Bisa gitu Bu Savitri ya. Betul. Nah, yang kedua itu jenis yang mereka diberi kewenangan masing-masing dinas, masing-masing OPD itu untuk mengembangkan sistem sendiri begitu ya. Nah, yang terkait dengan dinasnya masing-masing, OPD-nya masing-masing begitu ya. Nah, misalnya saya dinas perizinan kemarin saya sempat ikut itu, mereka membangun sistem untuk pemetaan investasi daerah gitu ya. Nah, itu tidak ada sistem yang dari pusat. Jadi mereka diberi kewenangan untuk membangun sistem. Belum lagi web dinas itu kan harus ada dan harus aktif begitu ya. Nah, disitulah kemudian muncul permasalahan. Satu sisi mereka terkadang itu akan berkoordinasi dengan Kominfo daerah misalnya, begitu ya. Satu sisi yang lain ketika semuanya ke Kominfo, semuanya anggarannya akan ke sana, sementara tidak ada di dinas dan OPD. Nah, kemudian balik lagi bahwa itu dikembalikan lagi ke dinas dan OPD juga lagi untuk secara mandiri mengadakan softwarenya sendiri-sendiri, begitu ya. Nah, sehingga ketika mereka menganggarkan sebelumnya itu, disitulah masalah kemudian muncul. Saya harus membuat software, kemudian harus nanti juga dianggarkan, kemudian tapi softwarenya apa belum tahu. Nah, itu yang kemudian masalah muncul. Kalau kemudian kepikiran bahwa ingin kemudian berkoordinasi dengan praktisi atau dengan konsultan itu bagus. Tapi kalau membuat sendiri, nah itu awal muasal masalah itu muncul. Jadi kita berharap Bapak Ibu kita di pemerintah daerah, di dinas OPD, ketika akan mengadakan software atau akan mengembangkan sistem, ya pertama bahwa harus berkoordinasi dengan Kominfo terkait dengan infrastruktur, terkait dengan standarisasinya. Yang kedua itu kemudian ajak praktisi atau konsultan ya agar nanti mendapat gambaran seperti apa sih sistem itu agar sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang ada ya. Oke, itu tambahan dari saya, dan acara kita kali ini ya dengan berbagai yang sudah kita bahas itu semoga nanti bermanfaat buat semua yang mendengar dan menonton gitu ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi bisa di sesi terakhir gitu ya, di close statement ya, mungkin Pak Fiftin bisa menyampaikan closing statement-nya kira-kira dari yang sudah kita bahas tadi gitu ya, terkait pentingnya database dan sistem informasi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Apa yang ingin disampaikan gitu untuk closing statement-nya Pak Fiftin, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Saya selalu pertama
2 kali podcast Pak Hasan, pertama kali menyampaikan padahal belum ngarang ini apa ini yang mau disampaikan. Jadi pada prinsipnya database ini menjadi penting ya, kaitannya berbasis elektronik, terutama ketika penggunaan data melibatkan pihak yang saling terpisah. Nah, tapi saya ingin menyampaikan harapan Pak podcast. Ini podcast ya Pak Hasan ya? Podcast atau live stream sejenis itulah gitu ya. Ya. Kalau podcast ketemu enak ya. Nah, jadi kami berharap, saya berharap ada kerjasama yang baiklah antara pemerintah, perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi pemanfaatannya dapat lebih meluas lagi. Pertama itu. Kemudian saya ingat pernah jalan-jalan ke negara sebelah, karena itu ada conference perguruan tinggi, industri, pemerintah itu ngomongnya sama, satu visi dan saling nyambung, sehingga saling melengkapi. Sehingga ketika ada riset dari perguruan tinggi disupport dengan infrastruktur dari industri, diterapkan oleh pemerintah untuk pemanfaatan di ini tentu kalau di Indonesia akan diterapkan seperti itu, ini bukan hal yang mustahil, apalagi pemerintah sekarang sudah terbuka juga untuk penerapan IT, perguruan tinggi juga kurikulumnya sudah melibatkan industri dengan MPKM ini sudah semakin dekat dengan impian gitu. Nah, tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan. Nah, kemudian yang kaitannya dengan database, integrasi data ini menjadi masalah yang dari dulu selalu muncul, sehingga blueprint, rencana pengembangan sampai proses-proses itu akan jauh lebih baik disiapkan terlebih dahulu sebelum mengembangkan sistem yang besar, sehingga nantinya ketika eksekutif ingin mengambil keputusan itu sudah didukung data yang bersumber dari mana saja. Mungkin itu saja Pak Hasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fitin. Berikutnya closing statement dari Ibu Safitri, mungkin dari apa yang sudah kita bahas tadi, apa yang mungkin disampaikan terakhir Bu? Ya, kita sadar betul bahwa integrasi itu sangat penting, seperti yang Pak Fitin omongkan tadi. Jadi kan karena aplikasi yang sudah ada ini kita udah terbentuk duluan nih bertahap-tahap. Nah, semangatnya adalah untuk aplikasi ini mengintegrasikan antara aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Itu yang kita harapkan kepada kementerian-kementerian lain, karena kan aplikasinya sudah ke daerah. Kami berharap aplikasi-aplikasi di kementerian tadi tersebut terintegrasi secara menyeluruh seperti itu, biar kita tidak terjadi pulau-pulau data. Terima kasih, itu saja. Terima kasih banyak closing statement-nya dari narasumber saya yang hebat-hebat, yang biasa sekali. Ada Pak Fitin Novianto, STMCS, kemudian ada Ibu Safitri, STMeng, begitu ya. Beliau lulusan dari Magister Teknologi Informasi ya, Magister Teknik ya, dari yang masuk dalam teknik waktu itu di UGM ya. Kalau kami dengan Pak Fitin itu di ilmu komputernya di MIPA, makanya kami MCS, Ibu Safitri MEng ya, tapi sama-sama tetap UGM ya, gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Fitin Novianto, Ibu Safitri sudah hadir bersama di acara saya. Nama acaranya adalah Ngobrol Online Perkara IT atau disingkat Ngopit begitu ya. Dan kita selalu membahas hal-hal yang berbeda, hal-hal yang insya Allah bermanfaat yang kita akan sharingkan bersama di masyarakat ya. Kemudian jangan lupa nanti bisa dilihat tayangan ulangnya di channel YouTube kami Maisa Haja, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe di sana.
Karena bagaimanapun yang namanya informasi itu harus kemudian kita bagi, kita sharingkan agar menjadi manfaat dan amal jariah kita semua. Terima kasih banyak Pak Fitri Novianto dan Ibu Safitri. Demikianlah acara ngobrol online perkara IT kita pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, menambah ilmu dan wawasan kita seputar IT melalui ngobrol-ngobrol santai, ngobrol secara online ini. Saya Hasanuddin, MCS dari Sahaja Innovation. Sampai ketemu lagi di acara Ngopit lainnya. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.